Senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau akhir kita ambil syafaat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, untuk mengawali ini malah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagaimana Bapak Ibu Raja Haji yang kami hormati, sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat, lembut-lembut gitu. Alhamdulillah. Sampun sudah banyak yang kenal dengan saya yang berkenalan ini. Sudah banyak yang kenal nggih? Alhamdulillah, kecuali yang belum. Mari kita buka surah Al-Fatihah, dilanjut surah Al-Baqarah 1 rukuk. Insyaallah cukup 15 menit saja. Bapak Ibu, kita menggunakan irama ros, nada 1 dengan akhiran naik, nada 2 akhiran turun, nada lagunya, iramanya. Tajwid, fasohah, mohon diperhatikan, ada masukan-masukan dari saya nanti sudah bisa diterima, bisa diterapkan, bisa diamalkan dalam panjenengan baca Al-Quran di rumah dan di mana saja berada. Baik, kita awali dengan ta'awudz. Nada 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun sewu, karena Al-Fatihah itu termasuk surat yang wajib dibaca setiap rakaat dalam sholat. Monggo silahkan dicermati makhrajnya, sifatnya, panjang pendeknya, tasdidnya dan sebagainya, tebal tipisnya. Ya, contohnya a, bukan ya, dan itu a, lebih a. Ha bukan ham, bukan kha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mulai nada satu itu siratal ladzina naik siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi naik. Kemudian ada dua tuh ya ghairil atau ada tadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu yang tadi maliki yaumiddin satu dua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terusnya gitu. Coba kita ulang bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Rahmanirrahim. Saya dulu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ya, ada tasdidnya, namanya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ada satu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada dua. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Satu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Nada satu. Alladzi nada dua. Wa yuqimu lagi wa yuqimu nada satu lagi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna
الصلاة ومما رزقناهم di situ ada namanya al-waqfu wal ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم. Mengakhiri ada dua. ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah di sore hari ini yang cerah
kita tentu senantiasa melafalkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuwajahah dalam rangka mengkaji dan menambah wawasan ilmu agama Islam, karena salah satu program Multazam yang dinamai Kajian Islam Intensif Pasca Haji. Saya teringat pada waktu awalnya, jadi pada tahun 2005 kami berangkat ibadah haji, itu sudah angkatan yang ke-6. Tetapi tahun 2020 21 berhenti karena COVID. Nah, 2006 pada waktu itu, ini saya cerita masa lalu, bahwa materinya itu sangat beragam dan cukup banyak. Waktu itu kami sempat menghimpun sehingga menjadi buku, tetapi dalam perjalanannya disesuaikan dengan materi yang relevan, yang sangat praktis untuk disampaikan untuk bekal kita. Pada tahun 2019 kami dulu mengumpulkan dari masing-masing para pendahulu dalam bentuk selebaran sangat sulit sehingga terkumpul. Jadi ini dulu cetakan pertama yang kami susun, ada materinya cukup banyak. Dulu materi KIP itu sampai 2 pekan. Jadi 12 kali pertemuan. Berarti itu kalau 12 kali pertemuan itu dia nggak sampai. Tapi yang jelas materinya memberikan gambaran tentang bagaimana kita itu menambah ilmu agama Islam. Sangat bervariasi. Awal-awalnya dulu kami menyelenggarakan, saya kalau tidak salah pada waktu itu tahun 2006, saya kurang ya. Kami sama Ustaz Zaitun ada beberapa teman, lalu tapi dikali ulang. Pada waktu itu sampai terjadi yang sekian kalinya itu, kalau malam itu kita keluar sambil melihat lahar. Kami sempat juga dengan siapa yang lebah itu, ya ada jamaah yang sangat lebah, semua di sangat lebah. Terapinya apa? Oh, kaji gimana? Lalu apa dan gimana? Itu perjalanan masa lalu. Sehingga kami dari diskusi lalu materi itu dipadatkan sehingga menjadi cukup 1 pekan supaya nanti lebih leluasa di halaqah atau pertemuan sesudah ini. Nah, kalau saya lihat kalau tahun 2006, 2007 itu angkatan ke-6, sekarang angkatan berapa jadinya ini? 2006 sampai 2025 itu berarti 19 tahun. Dikurangi 2020, 2021 yang 40. Jadi berapa itu? 17 tambah 6 sudah 23 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi marilah secara umum saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, dan insya Allah nanti kita akan lebih spesifik di dalam kajian-kajian selanjutnya. Apalagi nanti kalau sudah berkumpul dengan halaqah, ada muqaddimah, kita lebih intensif lagi. Jadi kita menggali, termasuk tadi tadarus Al-Quran. Jadi semua pemimpin itu setiap pertemuan Rabu malam itu dilihat satu persatu, bagaimana aksennya,
bagaimana masalah grupnya dan sebagainya. Ya salah satunya Ustaz Irfan karena memang dia tutor nasional dari AMM. Ada Ustaz Bungka, ada Ustaz Said, ada Ustaz Musri dan sebagainya. Jadi kita gunakan ada Ustaz Budori yang memang lebih intensif khusus harian, termasuk fikih haji kita selalu diskusi dan diskusi. Nah, ada nanti penjenengan yang nanti akan tergabung di dalam pengajian selapanan. Nah, sudah di setting mungkin ya akad reward, akad negeri, akad pon dan sebagainya. Silahkan nanti itu dimanfaatkan untuk komunikasi sama ya tadi salah satu dia adalah menjaga kemakmuran. Saya belum sewu nyeluk ini jamaah dari kota semua. Ada yang Bantul. Ya. Kalau yang di Bantul mungkin bareng di Misfalah. Itu kloter berapa? 69. Saya 66 kemarin di Misfalah. Tapi di 9 12 kan? Yang kota kan di Albera 801. Saya sering mampir ke sana tapi mungkin hanya orang-orang tertentu yang ketemu. Mampir di lantai N beli bakso. Baik, oleh karena itu berbicara masalah haji, nampaknya memang haji itu fenomenal sekali. Kemarin alhamdulillah mendengar menemui situasi yang hampir sama tahun 2023. Kami mengalami 23 juga, kebetulan juga di Misfalah. Waktu itu betul-betul ini cerita masa lalu sebagai satu bentuk bahwa jangan-jangan itu tahun 2005 kemarin masih ada yang lebih sengsara itu ada. Tapi bukan kita mengeluh, kita bisa bersyukur bahwa haji itu adalah tugas yang kita lakukan. Kita harus sabar dan sabar dan sabar. Saya setiap berangkat itu lalu tom-toman, nonton tom-toman itu. Trauma. Tahun 23 semua jamaah itu tidak ada bis yang lewat. Tidak ada bis yang lewat. Mulai jam subuh itu tidak ada bis yang lewat. Tidak ada. Kalau kemarin bisnya ada, tapi tidak bisa berjalan. Nah, itu masalahnya. Kami itu sampai gresek-gresek di masa lalu. Gresek-gresek agak aqua dikumpulkan sekedar untuk membasahi tenggorokan. Sampai-sampai air dari kamar mandi itu habis. Waktu itu. Masya Allah. Saya selaku ketua rombongan yang dituakan, piye caranya? Kebetulan ada jamaah yang menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Tolong telepon sama Pak Ilman. Telepon apa jadi sampaikan polisi kita supaya dikirim air satu lagi propawan dari FKF itu. Propawan punya konfirmasi telepon tidak ada. Konsul jenderal sudah hubungi. Nah, semuanya pokoknya bicaranya karena tidak ada bis. Seperti kemarin ada bis di depan tapi tidak bisa jalan. Waktu itu sampai akhirnya dikirim 2 truk masuk area dulu di 65 dan 66. Kemarin penjenengan 68, saya 66. Ada yang mungkin 71 dan sebagainya. 70 kan 70 ya? 70. Alhasil kita berangkat sampai di ada jamaah yang memang menguasai materi itu kita manfaatkan untuk dengan di sini juga nanti ada hal-hal yang lain, apakah itu bikin yang apakah cuma waris, apakah dan sebagainya dan sebagainya. Ibu dan bapak bisa mengeksplor dari materi itu dan karena materi sudah disederhanakan dari dulu 2 pekan menjadi 1 pekan. Insya Allah nanti hari terakhir itu akan ada nafi.
mudah-mudahan semuanya istiqomah, kontinu, bisa hadir sehingga nanti bisa semuanya. Ini kan semacam kuliah tambahan ya, kalau satu pekan 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, berarti kan ada 12 jam pelajaran, katakanlah itu setengah SKS. Paling tidak bagaimana itu sebagai awal untuk kita berkumpul, belajar dan sebagainya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kajian Islam intensif Fasa Haji tahun 2025 ini dibuka. Semoga semua anggota dari peserta KIP bisa istiqomah, bisa mengikuti dengan baik, dan mudah-mudahan inilah nilai plus yang kita pegangi. Sekali lagi, multazam ad-dakwah itu mempunyai misi silaturahim, tolakul ilmi, dan amal soleh. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad tadi yang sudah menyampaikan sambutannya dan membuka acara KIP pada sore ini. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, perlu kami sampaikan bahwa KIP nanti ada 6 minggu tiap hari Sabtu, dan nanti diakhiri dengan mabit. Ya, maka Bapak Ibu niatkan ya, ini sebagai ibadah, ini sebagai rasa tanggung jawab kita untuk menjaga kemampuan kita. Semoga kita tetap istiqomah sampai 6 kali, dan nanti mabit yang dilaksanakan dari budaya. Baik, jamaah rahimahullah, untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu materi refleksi haji dan umroh pasca haji oleh Ustaz Eri Masbuli. Untuk ini kepada beliau dipersilakan sampai jam 7.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'ad ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah haji multazam 2025 yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah alamin. Masyaallah, haji itu pada intinya itu wisuda calon penghuni surga. Sertifikatnya itu bukan sertifikat haji, sertifikat calon penghuni surga, serah terima kunci surga. Kalau yang situ haji yang mabrur kecuali surga, hidup yang dicari apa sih? Nubuwah. Yang dicari apa sih hidup? Surga kan? Kalau ada jalan cepat mendapatkan surga, masa nggak buru-buru? Kalau sudah kita dipilih ke surga kok nggak jadi? Allah. Tapi begitu manusia. Apa-apa. Karena itu kita baru sampai pada calon rasa-rasanya beda, milih hajinya beda. Itulah kenapa saya sebutkan mabrur itu bukti. Gitu. Mabrur bukan
sekali itu selamanya. Tapi mabrur adalah kita harus membuktikan sepanjang hayat kita ila yaumil akhir. Hidup dengan milih-milih haji. Di mana kita janjinya? Itulah sore hari ini saya matur dengan judul refleksi haji dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita tahu, kita telah berjanji. Apa sih kita dengan ikhram janji kita apa? Apa sih kita dengan tawaf janji kita apa? Lalu bagaimana dalam kehidupan kita ini? Jangan-jangan kehidupan kita sudah menselisihi dengan apa yang pernah kita lakukan. Contoh, kalau di Madinah Makkah dengan adzan masih di kamar, rasanya terlambat apa enggak? Sekarang sudah berapa bulan di sini? Baru 1 bulan. Masih terlambat kalau enggak ada masih di rumah. Masih belum? Atau sudah? Itu adat deh. Ibu-ibu aduh. Ternyata mempertahankan akhlak berhujah, akhlak romantis. Oh, maka pantaslah kalau haji mabrur itu diganjar surga. Mari kita lihat sekarang ya. Next bapak kita akan dijadi. Ada dua nilai haji. Ingat orang tuamu atau lebih dahsyat daripada itu. Kita kan tak pernah lupa dengan orang tua, walaupun kadang tidak mendoakan. Tapi kalau ditanya, panjenengan itu terus ingat. Panjenengan itu terus ingat. Bapak panjenengan siapa? Oh, apa langsung? Kita nggak pernah lupa. Ya, sudah tua. Kita sudah jadi orang tua, tapi kita ingat terus. Kata Allah, kalau kita sudah haji, hendaklah kita mengingat Allah lebih dahsyat daripada ingatan kita kepada orang tua kita. Lebih dahsyat lagi. Oh, asyadda dzikra. Dampaknya apa? Karena kita ingat kepada Allah terus. Kalau ingat cucu, inginnya apa? Bu, belikan oleh mainan gitu kan. Kalau kita ingat saudara, kalau kita ingat orang tua begitu kan. Tapi kalau kita ingat Allah, inginnya beribadah, menata hidup. Itu bedanya. Kalau kita ingat manusia, ya enggak. Ketika sudah selesai haji, kemarin ke Madinah dulu ya. Kalau enggak, maksudnya sebelum kotor ke Madinah dulu kan? Ketika ini di Madinah. Kalau di Madinah tuh banyak yang diingat, wah masih kurang ini, yang belum belikan itu, iya kan? Lalu lebih sering mampir toko gitu ya. Kalau di Makkah dulu nggak begitu gitu, tapi kalau di Madinah kok rasanya kurang saja gitu ya. Masya Allah. Saya itu kalau sama jamaah itu kadang-kadang kan, ya Allah ini orang berhaji ya. Ulang ketika beli lagi saya bilang, Bu, Pak, kalau nanti dicengkarin oleh orang jual oleh-oleh kayak ini beli. Karena rasanya kurang saja, ingat saja. Ingat kepada manusia apapun statusnya, apakah saudara, teman, anak, cucu. Biasanya munculnya kebutuhan dunia oleh-oleh. Tapi ingat kepada Allah, yang muncul adalah kebutuhan akhir keimanan. Gitu ya. Karena itu maka Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa yang meminta, ya Allah berikan aku dunia. Sampai di situ. Maka bagi mereka tidak ada bagian di akhirat. Walaupun kata-katanya, ya Allah berilah aku rezeki, aliskanlah dan mengaku, lancarkanlah
karirku. Kata-katanya rezeki, ya Allah. Tapi ternyata yang dihitung, yang di otak dan di hati ini, ya Allah, kalau saya bayangkan, ya Allah, kalau belakang saya akan laris, ya Allah, saya bisa belikan, saya bisa ini, ya Allah, taruh kali saya. Lebih banyak dikaitkan dengan dunia. Kita sering seperti menipu Allah. Meminta dunia pada hakikatnya, tetapi pura-pura seperti meminta akhirat. Kata Allah selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka di antara mereka manusia itu yang banyak meminta dunia, meminta itu sampai di tangan itu dengan kerja keras. Subuh bangun, dikir sebentar, langsung kabur ke pasar. Allah, berikanlah kepada kami dunia yang baik, ya Allah. Dunia yang baik itu dunia yang barokah, ya Allah. Kalau saya diberikan kesehatan, ya Allah, berikan kepadaku untuk bisa menggunakan kesehatannya untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan saya banyak rezeki, ya Allah, agar saya bisa sumbang masjid, bisa tolong yatim-piatu, bisa tolong saudaraku, ya Allah. Banyak agar saya bisa umroh lagi, saya bisa haji lagi. Selalu ketika dia menyebut dunia, selalu sampai kepada niatan menggunakan dunia itu untuk kebaikan. Wa bil akhirati hasanah, ya Allah. Jagalah semua amalnya saya agar tetap di dalam ridho-Mu, ya Allah, agar saya bisa masuk ke akhirat dengan baik. Kami tidak Engkau ridho, ya Allah. Kalau pekerjaanku, bisnisku lancar, tapi tidak Engkau ridho, ya Allah. Kalau saya tergoda dengan cara-cara yang tidak baik di dalam hidupku, ya Allah, maka percuma sukses hidupku. Maka ya Allah, jagalah hidupku, ya Allah, agar saya bisa mendapatkan akhirat yang Engkau ridhoi, ya Allah, yang baik. Ya Allah, kalau Engkau kenal, ya Allah, hindarkan aku dari siksa neraka, ya Allah. Jagalah aku agar kuat menghadapi godaan-godaan, ya Allah, agar aku tidak terjerumus ke dalam maksiat-maksiat. Karena sungguh maksiat yang akan memasukkan hamba-Mu ke neraka. Maka kuatkanlah hatiku, ya Allah. Nah, di antara manusia yang doa seperti itu, sehingga dia hati-hati di dalam mendidik karirnya, menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi anak, menjadi saudara, menjadi pasangan hidup. Teliti sekali, ya Allah. Jadikanlah pergaulan dengan pasangan hidupku menjadi ibadahku, ya Allah. Jadikanlah saya capek mengurus orang tuaku, ya Allah. Ridho, ya Allah. Terus seperti itu, kata Allah, lahum mimma kasabu, maka bagi mereka apa yang mereka ikhtiar. Artinya apa? Mereka akan diberikan kebaikan dunia, walaupun akhirnya mungkin tidak baik. Orang menyangka tidak baik akhirnya, tetapi ternyata bagi dia baik. Usahanya bangkrut, usahanya. Itu yang menyebabkan kita kadang itu berbangga di hadapan manusia. Lepaskan. Karena hakikat itu adalah milik Allah. Kalau kemudian dunia sudah dilepaskan dari hati, ya Allah, kalau dilepaskan dari hati, adanya di tangan, udah jadi anggota dewan itu dia nggak sombong. Dia akan memanfaatkan kedudukannya itu untuk jalan dia beribadah. Oh, Jogja ini darurat miras, kuasa sama anggota dewan ini kalau nggak ambil inisiatif, dosa saya. Nah, itu jabatan di dalam langsung dimanfaatkan. Wah, saya ini udah dikasih mobil ini, tetangga saya sakit, ya Allah, ayo kita tolong Bu, kita sampai kita bawa ke rumah sakit, kalau perlu kita bayarin. Karena harta sudah
Tapi kalau ada di hatinya, tidak di tangannya, Masya Allah, berat sekali. Berat sekali. Saya kadang-kadang kalau bersama jamaah Hasuna itu saya ingatkan, Pak, hati-hati ya. Nanti sebelum berangkat itu godaannya di hati, setelah khotbah godaannya di hati, lagi haji doanya di hati. Godaannya di hati, apa godaannya? Ketemu. Kok lagi ya? Kloter berapa? Aduh, kloter berapa ya? Saya mau kasih kloter. Oh, ngapain kloter? Haji plus ya? Oh iya, haji plus. Nah itu bukan. Haji kok dibangga-banggakan hanya karena plus. Saya ingatkan, ada nggak seperti itu? Ada. Bahkan kadang-kadang kuyong-kuyong. Plus di sini-sini. Plus kok ngomong. Bukan kan plus. Sama juga dengan mulut tajam, sama juga. Kadang-kadang digoda juga. Aduh, aku ini mau bayar ini gede kok ya di sebelah Jawa orang datang. Maksudnya ya orang mulut tajam aja. Ketemu isin aku mau reguler. Haji kok isin? Hanya karena reguler. Itu sama juga. Begitu. Di dalam kehidupan sehari-hari kayak itu kadang terjadi. Pernah nggak ketemu dengan teman, dengan apa yang kita merasa kita lebih gitu? Kadang nggak terasa kita begitu. Kadang ketemu dengan teman SMP, SMA yang sudah lebih sukses kita, aduh saya cuma ini. Ya Allah, bukan itu. Nah itu kata Allah, ketika engkau ikhram, lepaskan. Ada di hadapan Allah itu yang sudah menyampaikan materinya. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa materi yang disampaikan tadi sudah kami share di grup peserta ABY. Nah, mohon maaf karena waktu pada kesempatan ini tidak ada tanya jawab. Nanti kalau memang ada permasalahan yang mau ditanyakan bisa lewat grup. Nanti akan kami sampaikan ke Ustaz. Ya, mungkin ya permasalahan ada yang berhubungan dengan materi yang disampaikan tadi. Sehingga di grup itu merupakan istilahnya dari kita untuk kita. Sehingga yang terakhir tadi, terima kasih Mas Budi, ya, yang sudah